Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai strategi-strategi dalam tindakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Maulana Yusuf NPM 0046, kemudian ada saya sendiri Intan Setiawati NPM 0064, ada Farid Nur Haryawan NPM 0065, Salman Nur Fatma Divina NPM 0067, dan Oka Prasetya Haki NPM 0077. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu ada tujuan jangka panjang, tipe strategi, ada strategi terintegrasi, strategi intensif, dan strategi diversifikasi. Baik, kita mulai dengan pembahasan poin yang pertama yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang merupakan fondasi dari setiap strategi yang dirumuskan oleh perusahaan. Tujuan ini membantu perusahaan untuk menetapkan visi dan arah yang ingin dicapai beberapa tahun ke depan. Tujuan sebaiknya bersifat kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dipahami, menantang, hierarkis, dapat diperoleh, dan selaras antar unit organisasi. Tujuan secara umum itu seperti pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, pangsa pasar, derajat dan sifat diversifikasi, laba per lembar saham, dan pertanggungjawaban sosial. Tujuan ini membantu para pemangku kepentingan atau stakeholder memahami peran mereka dalam masa depan organisasi. Nah, keuntungan memiliki tujuan yang jelas yaitu memberikan arahan dengan mengungkapkan harapan, memungkinkan sinergi, membantu dalam mengevaluasi, menentukan prioritas, meminimalkan konflik, dan membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya. Kemudian ada tujuan keuangan dan tujuan strategis. Tujuan keuangan itu mencakup pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, imbal hasil investasi yang lebih besar, laba per lembar saham yang lebih besar, meningkatkan harga saham, dan meningkatkan aliran kas. Sedangkan tujuan strategis itu mencakup pangsa pasar yang lebih besar, pengiriman tepat waktu dan lebih tepat dari pesaing, kualitas produk lebih tinggi daripada pesaing, lingkup geografis yang lebih luas, dan secara konsisten menghasilkan produk baru. Selanjutnya, poin yang kedua, tipe strategi. Strategi alternatif perusahaan dapat dikelompokkan dalam 11 tindakan, yaitu ada integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, kemudian ada penetrasi pasar, pengembangan produk, diversifikasi terkait, diversifikasi tidak terkait, penciutan, divestasi, dan likuidasi. Setiap strategi alternatif memiliki variasi yang banyak sekali. Contohnya, penetrasi pasar dapat mencakup penambahan tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penyebaran kupon, dan menggunakan tindakan sejenis untuk meningkatkan pangsa pasar dalam wilayah geografis tertentu. Selanjutnya ada strategi-strategi integrasi. Strategi-strategi integrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada integrasi ke depan. Integrasi ke depan atau forward integration berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau paritel. Salah satu cara yang efektif untuk menerapkan integrasi ke depan adalah pewaralabaan atau franchising. Bisnis memanfaatkan pewaralabaan untuk mendistribusikan produk atau jasa mereka. Bisnis dapat melakukan ekspansi secara cepat melalui pewaralabaan karena biaya dan peluang yang muncul disebar di kalangan banyak individu. Kemudian terdapat 6 integrasi ke depan yang menjadi sebuah strategi yang efektif. Yang pertama itu ketika distributor organisasi saat ini menjadi sangat mahal atau tidak dapat dikendalikan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan distribusi perusahaan. Yang kedua, ketika ketersediaan distributor yang berkualitas begitu terbatas untuk menawarkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, sebuah organisasi berkompetisi di industri yang tengah tumbuh dan diharapkan akan terus berkembang pesat. Yang keempat, ketika sebuah organisasi memiliki modal maupun sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis baru perindustrian produk-produk sendiri.
Yang kelima, ketika keuntungan dari produksi yang lebih stabil sangat tinggi. Dan yang terakhir, ketika distributor atau paritel yang saat ini memiliki margin laba yang tinggi. Untuk yang kedua yaitu integrasi ke belakang atau forward integrasi. Adalah sebuah strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan. Strategi tersebut sangat penting ketika pemasok perusahaan yang saat ini tidak bisa diandalkan, terlampau mahal atau tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian terdapat 7 pedoman kapan strategi integrasi ke belakang dapat menjadi efektif, yaitu ketika pemasok organisasi saat ini menjadi sangat mahal. Yang kedua, ketika jumlah pemasok sedikit atau jumlah pesaing banyak. Yang ketiga, ketika industri bersaing di sebuah industri yang berkembang pesat. Yang keempat, ketika organisasi memiliki banyak modal maupun sumber daya manusia untuk mengelola bisnis pemasok bahan mentahnya sendiri yang baru. Yang kelima, ketika keuntungan dari harga yang stabil. Yang keenam, ketika pemasok saat ini memiliki margin laba yang tinggi. Dan yang terakhir, ketika organisasi perlu mengakuisisi atau memperoleh sumber daya yang dibutuhkan secara cepat, yaitu integrasi horizontal atau horizontal integrations yang mengacu pada strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing perusahaan. Salah satu tren paling signifikan dalam manajemen strategi dewasa ini adalah meningkatnya pemakaian integrasi horizontal sebagai strategi pertumbuhan. Merger, akuisisi, dan pengambil latihan atau takeover di antara para pesaing memungkinkan peningkatan skala ekonomi serta mendorong transfer sumber daya dan kompetensi. Kemudian ada 5 bagaimana integrasi horizontal ini dapat dilakukan secara efektif. Yang pertama, ketika organisasi dapat memperoleh karakteristik monopolistik di suatu wilayah atau kawasan tertentu tanpa bertentangan dengan aturan pemerintah yang melarang penguasaan substansial untuk menghambat persaingan. Yang kedua, ketika organisasi bersaing di sebuah industri yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, ketika meningkatnya skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Yang keempat, ketika organisasi memiliki baik modal maupun sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola dengan baik organisasi yang berekspansi. Dan yang terakhir, ketika pesaing melemah karena kurangnya keterampilan manajerial atau kebutuhan akan sumber daya tertentu yang dimiliki sebuah organisasi. Saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu strategi intensif. Nah, nomor 1 itu ada penetrasi pasar. Nah, penetrasi pasar itu sendiri adalah strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Nah, jadi penetrasi itu meliputi penambahan jumlah tetangga, penjualan, iklan, promosi, penjualan secara ekstensif atau pelipat gandaan dan lain-lain. Nah, kemudian itu ada 5 pedoman tentang kapan penetrasi pasar yang dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Nah, yang pertama itu ada ketika pasar saat ini belum jenuh dengan produk atau jasa tertentu. Kemudian ketika tingkat pemakaian konsumen saat ini dapat dinaikkan secara signifikan. Kemudian ketika pangsa pasar pesaing utama menurun sementara total. Kemudian ketika korelasi antara pengeluaran penjualan itu curug. Dan yang terakhir itu ketika meningkatnya skala ekonomi yang memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Dan yang kedua yaitu pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar itu sendiri atau market development itu meliputi pengenalan produk atau jasa yang ada saat ini ke wilayah-wilayah geografis yang baru. Nah, contohnya unit airlines yang berbasis di Chicago pada 2007 itu memenangkan kontes 4 jalur untuk menyediakan layanan baru ke Cina. Nah, kemudian ada 6 pedoman tentang kapan pengembangan pasar dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Nah, itu yang pertama ketika saluran-saluran distribusi baru yang tersedia dapat diandalkan. Kemudian ketika organisasi yang sangat berhasil dalam bisnis. Kemudian ketika pasar baru yang belum dikembangkan dan belum jenuh muncul. Kemudian ketika organisasi mempunyai modal dan sumber daya manusia atau SDM. Nah, kemudian ketika organisasi memiliki kapasitas produksi yang berlebih. Dan yang terakhir ketika industri dasar organisasi dengan cepat berkembang menjadi global dalam cakupannya. Baik, selanjutnya ada strategi insentif.
Pengembangan produk. Jadi pengembangan produk atau product development adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan. Ada 5 pedoman tentang kapan pengembangan produk dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Ketika organisasi memiliki produk-produk berhasil yang berada di tahap kematangan dari siklus hidup tersebut. Yang kedua, ketika organisasi berkepentingan di industri yang ditandai oleh perkembangan teknologi yang cepat. Ketiga, ketika pesaing utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga bagus. Yang keempat, ketika organisasi bersaing dalam industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Yang kelima, ketika organisasi memiliki kapabilitas penelitian dan pengembangan yang sangat kuat. Strategi-strategi diversifikasi. Terdapat 2 jenis umum strategi-strategi diversifikasi atau diversification strategies, terkait dan tak terkait. Bagian besar perusahaan memiliki strategi diversifikasi yang terkait untuk memanfaatkan sinergi-sinergi berikut. Yang pertama ada mentransfer keahlian yang bernilai secara kompetitif, tips dan trik teknologis atau kapabilitas lain dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Yang kedua ada memadukan aktivitas-aktivitas terkait dari bisnis yang terpisah ke dalam satu operasi tunggal untuk mencapai biaya yang lebih rendah. Yang ketiga memanfaatkan nama merek yang sudah dikenal luas. Yang keempat kerjasama lintas bisnis untuk menciptakan kekuatan dan kapabilitas sumber daya yang bernilai secara kompetitif. Yang selanjutnya ada strategi diversifikasi. Diversifikasi terkait bisnis dikatakan terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Sebagai contoh, Toyota yang awalnya hanya memproduksi mobil mendiversifikasi ke bidang layanan pembiayaan otomotif, Toyota Financial Service, dan layanan mobilitas Toyota Mobility. Semua ini terkait dengan industri otomotif yang memungkinkan Toyota memperluas bisnis dari penjualan mobil ke layanan pendukung yang melengkapi produk utamanya. Lalu ada 6 pedoman tentang kapan diversifikasi terkait dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Yang pertama, ketika organisasi berkompetisi di sebuah industri yang tidak mengalami pertumbuhan atau yang pertumbuhannya lambat. Yang kedua, ketika menambahkan produk yang baru namun terkait akan secara signifikan mendongkrak penjualan produk saat ini. Yang ketiga, ketika produk yang baru namun terkait dapat ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing. Yang keempat, ketika produk yang baru namun terkait memiliki tingkat penjualan musiman yang dapat mengimbangi puncak dan jurang penjualan yang ada saat ini di perusahaan. Yang kelima, ketika produk organisasi yang ada saat ini sedang dalam tahap penurunan dari siklus hidup produk. Yang terakhir, ketika organisasi memiliki tim manajemen yang kuat. Selanjutnya yaitu strategi diversifikasi. Diversifikasi tak terkait. Bisnis dikatakan tak terkait ketika rantai nilai bisnis sangat tidak mirip sehingga tidak ada hubungan lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Sebagai contoh adalah Hyundai Group. Selain memproduksi mobil, Hyundai memiliki bisnis di industri berat, peralatan konstruksi, pembuatan kapal, asuransi, dan real estate. Diversifikasi tak terkait ini membantu Hyundai Group untuk mengamankan pendapatan dari berbagai sektor. Selanjutnya, pedoman tentang kapan diversifikasi tak terkait dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Yang pertama, ketika pasar yang ada sudah jenuh dengan produk organisasi saat ini. Yang kedua, ketika industri dasar suatu organisasi mengalami penurunan dalam penjualan dan laba tahunan. Yang ketiga, ketika organisasi memiliki peluang untuk membeli bisnis tak terkait yang menarik secara investasi. Yang keempat, ketika organisasi memiliki modal dan talenta manajerial yang dibutuhkan untuk bersaing dengan baik di industri baru. Dan yang terakhir, ketika pendapatan dari produk atau jasa yang saat ini dimiliki organisasi akan meningkatkan secara signifikan dengan penambahan produk baru yang tidak terkait. Strategi defensif. Yang pertama, penciutan. Penciutan atau retrenchment terjadi manakala sebuah organisasi melakukan pengelompokan
pengelompokan untuk melakukan pengurangan biaya dan aset untuk membalikan penjualan dan laba yang menurun. Kadangkala disebut pembalikan atau strategi reorganisasional. Penjiutan dirancang untuk memperkuat kompetisi khusus dasar suatu organisasi. Dan yang kedua yaitu divestasi. Menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi disebut divestasi. Divestasi sering dipakai untuk mendapatkan modal guna akuisisi atau investasi strategi lebih jauh. Divestasi dapat menjadi bagian dari keseluruhan strategi pensiutan untuk membebaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang membutuhkan banyak modal atau tidak sesuai dengan aktivitas perusahaan yang lain. Dan yang terakhir yaitu likuidasi. Likuidasi menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah. Untuk kekayaan berwujudnya disebut likuidasi. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan konsekuensinya bisa menjadi sebuah strategi yang sulit secara opsional. Namun demikian, lebih baik menghentikan operasi daripada menderita kerugian uang dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu review artikel. Nomor pertama, Mitchell, Egel, and Wood 1997, Toward a Theory of Stakeholder Identification and Silence. Artikel ini mengembangkan kerangka untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder dan memahami kepentingan mereka dalam konteks organisasi. Penulis memperkenalkan 3 atribut utama yang menentukan silence atau kepentingan pemangku kepentingan. Yang pertama ada kekuatan atau power, kemampuan pemangku kepentingan untuk mempengaruhi hasil organisasi. Yang kedua yaitu legitimasi atau legitimasi, tingkat di mana klaim pemangku kepentingan dianggap sah atau beralasan. Dan yang ketiga yaitu urgensi, tingkat kepentingan atau kebutuhan yang mendesak dari klaim pemangku kepentingan. Dengan menggabungkan 3 atribut ini, organisasi dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan pemangku kepentingan mana yang perlu diperhatikan. Dan yang kedua yaitu Ackerman and Eden 1997, Strategic Management of Stakeholder Theory and Practice. Artikel ini membahas bagaimana manajemen pemangku kepentingan dapat menjadi bagian integral dari strategi organisasi. Penulis menekankan pentingnya memahami dinamika hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan serta bagaimana strategi dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Beberapa poin kunci yang diangkat meliputi yang pertama, analisis pemangku kepentingan. Pentingnya mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan untuk memahami pengaruh mereka terhadap keputusan strategis. Yang kedua, strategi partisipasif, menggunakan pendekatan kolaboratif untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu manajemen konflik, mengelola perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Terima kasih, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.